Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita bakal unboxing perangkat wearable terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy Watch 4 Classic. Nah, sebagai informasi aja, kalau misalkan smartwatch ini sebenarnya itu punya dua varian, yang Galaxy Watch 4 dan Galaxy Watch 4 Classic. Kebetulan Nextrend dapat yang Galaxy Watch 4 Classic. Seperti apa isi boxnya? Nah, sebenarnya buat yang kemarin kepoin Facebook page-nya Nextrend udah sempet nonton live unboxing perangkat ini. Ya buat yang belum, mari tonton videonya. Jadi di sini udah ada Galaxy Watch 4 Classic, dan kalau ada yang nanya, kenapa bang ini kok nggak disegel? Nah, gue itu sebenarnya udah live unboxing perangkat ini di Facebook Nextrend. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen lihat unboxing produk secara live yang masih disegel, itu ada di live unboxing Nextrend. Nah, ini langsung aja kita komentarin dulu bagian depannya seperti biasa. Di sini ada gambar Samsung Galaxy Watch 4 Classic yang menurut gue tuh skalanya 1:1. Terus di bagian kirinya ada tulisannya, jelas banget Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dan di bagian kanannya, ini gue kira awalnya kosong, tapi pas dilihat di bagian bawah ada penjelasan 46mm plus LTE. Jadi ini adalah jenis Galaxy Watch 4 yang gue terima adalah ukuran 46mm dengan jaringan LTE. Dan kalau lihat di bagian belakang, di sini tuh ada beberapa keterangan nih. Kalau misalkan Galaxy Watch 4 Classic ini bisa dipakai sama HP dengan Android 6 ke atas. Sedangkan untuk penggunaan memorinya, Galaxy Watch 4 Classic ini bisa dipakai sama HP Android dengan RAM di atas 1,5 GB. Ya mungkin untuk RAM 2 GB bisa, tapi mungkin pengalamannya kurang maksimal. Nah, sekarang kita buka aja boxnya. Di sini langsung kelihatan perangkatnya, tapi ini kita singkirin nanti. Di sini ada kotak lain. Kotaknya tuh cukup panjang, seukuran ini kayaknya nggak beda jauh lah. Terus kalau misalkan dibuka, kalian tuh bisa dapetin kotak lain. Di sini tuh isinya ada magnet charger untuk Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Tapi di sini cuma kabelnya doang dan nggak ada kepala charger. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan kepala charger dari merek Samsung ataupun merek lainnya. Lalu kalau misalkan kalian lihat di bagian bawah box yang panjang tadi, di sini itu ada buku panduan. Di sini ada Quick Start Guide, dan di sini ada Quick Start Guide tapi versi bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa. Ini juga ada kartu garansinya tercatat di sini. Sekarang kita bahas soal perangkat Galaxy Watch 4 Classic. Ini dia. Ini adalah varian yang warna hitam. Untuk informasi aja, kalau Galaxy Watch 4 Classic ini tersedia dalam dua varian warna, yang black dan yang silver. Kalau gue ngeliat yang black ini sangat elegan sih menurut gue. Ini adalah smartwatch pertama yang gue review, dan sekalinya nge-review langsung Galaxy Watch 4 Classic. Dilihat dari detail strapnya, ini tuh kalian bisa lihat desainnya yang dibuat nggak mulus. Jadi di sini ada yang lebih datar di bagian sampingnya, lalu di bagian tengahnya tuh rada nimbul. Selain itu di sini ada bezelnya. Sedangkan kalau misalkan dibandingin Galaxy Watch 4 yang biasa, itu nggak punya bezel. Bezelnya denger sendiri. Satisfying banget kan? Ini tuh bunyinya menurut gue tuh kayak enak aja gitu di kuping gue. Terus di sini ada untuk pengait tali, jadi kalian tuh gampang aja kalau udah make tuh nggak perlu khawatir talinya bakal copot-copotan. Kalau dilihat dari sini, ada dua tombol di sini guys. Ada tombol yang dilapisi warna merah di sini, yaitu tombol power, dan di sini adalah tombol untuk home. Tapi kenapa harus dua ya? Kenapa nggak cuma satu doang? Ntar gue jelasin kenapa alasannya. Dan di sini di bagian belakang kalian bisa lihat sendiri, ini untuk meletakkan chargernya itu. Jadi nanti caranya tuh chargernya ditempel kayak gini. Ini.
Nah, ini buat ngisinya. Oke guys, jadi tadi gue udah coba nyalain Galaxy Watch 4 Classic ya, dan gue juga udah ngehubungin dengan Samsung Galaxy M62 yang gue punya di sini. Gue sih belum pernah coba ya Galaxy Watch 4 Classic dipakai di HP Android selain Samsung, tapi nanti mungkin bakal ada kesempatan gue untuk nyobain apakah bisa smartwatch Samsung ini dipakai sama HP Android lain. Kita coba nanti. Terus di sini buat kalian yang mau coba pairing pertama kali, itu tuh caranya gampang banget, kayak earbuds aja gitu, nyalain Bluetooth, terus ini juga otomatis nyala Bluetoothnya, nanti kalian pairing. Tapi ada beberapa hal kayak nunggu software update dulu, sama kalian tuh masukin email Google gitu, masukin email buat salin data dari sini ke sini, dari HP ke smartwatchnya. Kalau misalkan udah, di sini gue bisa kasih lihat ke kalian. Kalau misalnya Galaxy Watch 4 ini punya watch face yang cukup klasik ya, Galaxy Watch 4 Classic namanya juga. Terus kalau misalkan lihat menu, kita gulir ke atas aja. Di sini kalian bisa lihat beberapa aplikasi-aplikasi mulai dari Google Play Store, Google Maps, kalender, Buds, sampai Microsoft Office pun ada di sini. Dan ini adalah OS terbaru ya untuk Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Karena sebelumnya itu Samsung memutuskan pakai Tizen, tapi sekarang pakai Wear OS. Terus kalau misalkan dari watch face depan ini jam, kita kan puter bezel ini bisa. Bezel ini fungsinya untuk mengubah menu-menu, kayak lanjutan menu gini. Ada banyak, ada tidur, ada cuaca, ada kalender, ada tekanan darah, ada EKG, ada denyut jantung, ada stres. Wah, ini kayaknya gue ini yang stres ini bakal jadi fitur utama gue nih. Kayaknya ya buat kalian yang pekerja-pekerja ya, tulang punggung keluarga, kayaknya fitur yang menarik. Terus kita coba pasang aja. Kita coba pasang di tangan. Sekarang gue udah pakai Galaxy Watch 4 Classic. Penilaian pertama gue ini sih jujur aja keren. Ini adalah pertama kalinya gue pakai smartwatch, dan ternyata smartwatch itu tidak semodern kayak yang gue pikirin ya. Karena selama ini tuh gue enggan pakai smartwatch tuh kayak, aduh kayaknya modern banget, bukan gue banget gitu. Tapi ternyata pas dipakai, oke juga. Terus kalau misalkan dilihat ukurannya yang terbesar 46 mm, gue sih ngerasa ini nggak begitu gede di tangan gue. Apalagi kalau misalkan kalian bisa lihat ya, gue pakai lubang paling kecil di Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Jadi kemungkinan besar jam ini bisa banget dipakai sama kalian yang punya ukuran pergelangan tangan cukup gede nih di sini. Terus apa lagi ya? Ini sih gue tetap seneng banget sama bunyi-bunyi bezel ini. Jadi kalau misalkan lagi di luar kalian males buat buat nge-touch screen, kalian bisa langsung pakai bezel. Ini sih enak banget berfungsi, karena bezel kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai ini, kalian tinggal kayak nalar aja udah berapa kali muter, terus klik pas menunya. Nanti gue juga bakal mau coba nih fitur-fitur lainnya. So ini gue mau langsung aja ke denyut jantung. Kita ukur denyut jantung. Samsung Galaxy Watch 4 Classic ini langsung analisis gitu guys, denyut jantung kita. Analisisnya juga cepet. Nah, ini baru berapa detik, tapi presentasinya udah 100%. Di sini ada tulisannya, denyut jantung gua 102 BPM. Tadi ada ininya, ada artinya, cuma gua kelewat. Gak apa-apa. Intinya di sini udah bisa ketahuan dengan mudah. Denyut jantung menggunakan Samsung Galaxy Watch 4 Classic ini gampang banget diukurnya. Terus fitur apa lagi ya yang kira-kira seru untuk kita pakai? EKG udah, stres, tekanan darah. Kita coba yang tekanan darah kali ya. Ini benar-benar pertama kali kita nyoba. Oh, jadi harus unduh aplikasi dulu guys kalau mau cek tekanan darah. Kalau misalkan tidur, ini sepertinya
untuk kalian yang ada kesulitan untuk tidur atau aduh gue kebanyakan tidur, kayaknya Galaxy Watch 4 Classic ini bisa jadi pengingat. Kalau misalkan tadi kita udah nyoba sedikit fitur di Galaxy Watch 4 Classic, sekarang gue mau ngasih tahu gimana cara ngecasnya. Gue udah nyiapin perangkatnya dan di sini ada kabel charger magnet ya. Ini charger magnet dari Galaxy Watch 4 Classic yang udah gue sambungin ke kepala charger yang kebetulan punya Samsung juga. Tapi bisa banget kayaknya kalau misalkan kamu pakai kepala charger dari merek lain. Sekarang kita coba colok dulu. Nah, udah coba colok, kita langsung pasang ke sini aja. Langsung ditempel kayak gini. Kelihatan kan, langsung ngisi. Terus di sini juga dikasih tahu berapa lama waktu pengisian. Di sini gua lagi 96%. Berarti kalau misalkan 100% itu 4% lagi kan. Di sini untuk durasinya itu 13 menit. Jadi bisa diasumsikan kalau misalkan 4% aja 13 menit, mungkin 0 sampai 100% di Galaxy Watch 4 Classic itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tapi nanti gua bakal bikin video terpisah aja biar kita lebih fokus ngebahas soal baterai Galaxy Watch 4 Classic. Sekarang gue mau coba salah satu fitur di Galaxy Watch 4 Classic yang tadi gue udah bilang kayaknya bakal jadi fitur andalan gue, yaitu pengukur kadar stres. Sekarang kita langsung aja ke menunya, mana nih dia? Oh, di sini. Terus kalian langsung klik ukur aja guys. Nanti kita sambil nunggu Galaxy Watch 4 Classic ini menganalisis berapa tingkat stres kalian. Nah, gue sendiri sih ngerasa Samsung punya teknologi sendiri yang gue tuh nggak tahu apa. Tapi di sini kalau ngelihat dari kecepatannya itu lumayan lumayan kenceng lah. Sekarang aja udah 55% dan itu cuma butuh waktu sepersekian detik aja untuk ngetes seberapa pusing atau stresnya kalian saat menggunakan Galaxy Watch 4 Classic ini. Nah, di sini gua itu ada di status yang dari kuning ke oranye. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, tuh ada tandanya kan di sini. Dari kuning ke oranye berarti gue tidak terlalu stres. Nah, terus gue juga mau jelasin sekarang untuk penggunaan aplikasi Galaxy Wearable. Kan tadi gue udah bilang kalau misalkan Galaxy Watch 4 Classic itu tersambung menggunakan aplikasi Galaxy Wearable. Apa gunanya? Nah, jadi aplikasi Galaxy Wearable ini bisa mengganti watch face kalian. Kalian bisa menyesuaikan watch face sesuai dengan keinginan. Di sini ada banyak banget watch face kayak petualang klasik. Sekarang gue coba. Nah, watch face-nya tuh langsung berubah. Terus di sini juga ada yang angka besar. Ini tuh grafis gitu. Jadi buat kalian yang suka animasi-animasi yang agak lucu dan enggak terlalu kaku banget kayak orang tua, ini bisa banget dipakai. Tapi ada juga yang simple buat kalian yang nggak mau ribet, mau kelihatannya tuh kayak jam biasa aja. Ada juga Galaxy Watch 4 Classic ini bisa diatur sesuai keinginan kalian. Terus ada beberapa hal lain yang menarik di sini. Kalian bisa menemukan jam tangan Galaxy Watch 4 Classic saat hilang. Jadi kalian langsung aja klik menu temukan jam saya, terus kalian mulai aja di sini. Nah, nantinya jam akan bunyi kayak gini. Ini sama aja kayak alarm kalau misalkan kalian lupa naruh jamnya atau kalian bahkan kehilangan jamnya. Tapi sayangnya ini nggak ada GPS-nya. Otomatis kalian cuma bisa mengandalkan suaranya aja. Oke, jadi kesimpulan terkait Galaxy Watch 4 Classic ini, Nextrend sih menilai kalau misalkan ya Samsung itu memang menyasar segmen-segmen yang berbeda antara Galaxy Watch 4 dan Galaxy Watch 4 Classic. Yang klasik sepertinya untuk orang-orang yang pengen terlihat lebih formal. Jadi Watch 4 Classic ini menurut gue sih cocok buat dipakai kondangan ataupun acara-acara resmi lainnya. Selain itu harganya pun juga beda. Kalau misalkan Galaxy Watch 4 itu dijual mulai dari harga 3 jutaan, tapi Galaxy Watch 4 Classic dijual dari harga 4 jutaan sampai 5 jutaan. Oke, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Jangan lupa ya untuk klik tombol like-nya dan tulis kolom komentar misalkan ada kurang-kurang dari video ini, dan klik tombol subscribe juga. Sampai jumpa!